Semua, ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Accounting. Di sesi 11 ini kita akan menggunakan buku yang berbeda. Kita akan menggunakan buku Cornerstone of Cost Management dari Hansen and Mowen, dan kita akan loncat ke chapter 18 tentang pricing. Nah, topik ini topik yang menarik nih, karena ini part of tugas kita nih sebagai akuntan manajemen. Kita harus precise nih dalam menentukan strategi penentuan harga. Karena apa? Ujung-ujungnya kan kita mau mencapai profit tertentu kan. Nah, untuk mencapai profit tertentu, strategi harga yang kita tentukan itu harus tepat. Nah, saya menggunakan PPT yang di-provide oleh Cengage. Nah, learning objective kita, kalau di buku kan ada 7 learning objective ya. Nah, yang kita akan pelajari 4 aja sih. Learning objective 1, learning objective 2, learning objective 3, dan learning objective 5. Oke, nanti kamu cek lagi di syllabus bener nggak kita hanya belajar 4 learning objective aja gitu. Nanti dicek ya. Nah, kenapa sih pricing strategi kita pelajari? Kenapa ini penting? Ya, kita lihat ya nanti kenapa ini penting gitu kan. Karena kita akuntan manajemen, kita harus precise dalam menentukan profit, karena harus precise dalam menentukan harga, karena ujung-ujungnya kita mau make profit gitu kan ya. Nah, ke basic konsep dulu dari pricing. Pricing terbentuk dari apa sih? Kalau kamu pernah belajar economics kan, pricing itu terbentuk dari supply and demand kan ya, pertemuan antara supply dan demand, ketemulah harga. Nah, yang mempengaruhi harga selain supply dan demand bisa aja ini price elasticity dan market structure. Nanti kita belajar tuh, kita ulang deh, kamu udah pernah belajar pasti ini apa itu price elasticity dan apa itu market structure. Tapi sebelumnya, faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan apa aja, ini pasti juga kamu udah pernah belajar nih di economics. Consumer income, quality of goods, availability of substitute, demand of complementary goods, whether or not the goods is necessity or luxury gitu. Ini nggak perlu saya ulang ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, tadi salah satu faktor yang menentukan harga adalah price elasticity of demand. Nah, ini diukur dari mana? Dari persentase perubahan quantity dibagi dengan persentase perubahan dari price. Nah, demand itu disebut elastis atau nggak elastis itu gimana? Nah, demand itu disebut elastis ketika sedikit saja perubahan harga akan mempengaruhi perubahan permintaan. Jadi apa ya, berarti kan sangat sensitif gitu terhadap harga. Nah, ini berlaku untuk barang-barang yang bagaimana? Ini untuk barang-barang yang banyak substitusinya, tidak begitu penting, dan mungkin take relative large amount of consumer income gitu ya. Jadi ini untuk bukan barang-barang primer lah. Jadi kalau bukan barang primer terus substitusinya banyak, jadi kalau harganya berubah dikit, permintaan akan berubah ya, karena konsumen kalau ada harga yang lebih mahal, mending milih yang lain dong, substitusinya banyak itu. Nah, kalau yang inelastik berarti yang kebalikannya, walaupun istilahnya
ada perubahan harga itu tidak mempengaruhi permintaan. Nah, ini biasanya yang inelastik untuk barang-barang yang primer gitu. Nah, kemudian tadi kan yang mempengaruhi harga selain price elasticity adalah market structure kan ya. Nah, ada 4 tipe market structure. Yang pertama adalah perfect competition. Kalau perfect competition nih di sini berarti perusahaan yang bermain di industri itu banyak banget. Terus barangnya secara overall tuh nggak unik, sama gitu. Ini perfect competition. Berarti ini istilahnya kita nggak bisa bermain-main sama harga, karena istilahnya yang kompetitornya sama, terus kompetitornya banyak, barangnya juga relatif sama gitu. Kemudian ada monopolistic competition. Di sini jumlah perusahaan yang bermain di dalamnya itu banyak. Cuma yang membedakan di sini keunikan produknya, mungkin ada fitur-fitur yang unik gitu. Misalnya nih contoh monopolistic competition tuh misalnya kayak rumah makan gitu. Rumah makan tuh kadang-kadang banyak, terus kadang sama menunya. Cuma ada beberapa unik fitur yang di restoran ini ada, tapi di restoran lain nggak ada gitu ya. Terus ada lagi oligopoli. Kalau oligopoli ini di sini perusahaan yang bermain di industri tersebut hanya beberapa. Kemudian barriers to entry-nya mungkin bisa dibilang tinggi. Keunikan produknya itu unik lah. Nah, ini yang membedakan terkait expense-nya adalah cost of differentiation, advertising, rebate, coupon. Jadi yang membedakan mungkin di sini dia ada diskon-diskonnya lah, kayak gitu. Mungkin ya. Gitu. Nah, contohnya oligopoli apa ya? Coba deh nanti kalian cari sendiri deh, cari apa sih yang membedakan contoh pasar oligopoli. Kalau yang paling gampang ini monopoli, yang main cuma satu. Kemungkinan perusahaan lain untuk masuk di industri itu sangat susah, terus barangnya sangat unik. Nah, ini contohnya apa nih monopoli? Kayak ini, minyak tuh, kayak Pertamina. Yaudah yang main Pertamina listrik, yang main cuma PLN gitu kan. Oke. Sampai sini ini sebenarnya ngulang kali ya waktu kalian belajar economics. Saya lupa deh ini pelajaran apa ya. Nah, kita masuk ke inti kita di management accounting, yaitu tentang cost and pricing policy. Nah, ada beberapa strategi-strategi atau kebijakan-kebijakan terkait pricing. Ada cost based pricing. Apa itu cost based pricing? Nah, kalau cost based pricing itu kita berarti mendasarkan harga jual itu berpijak pada cost-nya. Nah, cost ditambah markup. Jadi gini nih, cost ditambah markup. Nah, itulah pricing-nya. Nah, markup-nya itu bisa berpijak dari COGS atau bisa juga berpijak dari direct materialnya. Jadi, cost-nya itu bisa berpijak dari COGS nih. COGS ditambah markup. Nah, markup-nya itu berdasarkan apa? Misalnya, markup-nya itu berdasarkan selling at administrative expense, terus ditambah operating income yang diinginkan, ketemulah pricing.
Atau kamu mau berpijak dari direct material. Kenapa dari direct material? Karena cost terbesar untuk membuat suatu produk misalnya dari direct materialnya. Nah, kamu bisa berpijak dari cost direct material ditambah markupnya. Markupnya dari mana? Dari DL, dari overhead, ditambah SNE, ditambah operating income yang diinginkan. Gitu, ketemulah pricing. Tuh, sampai sini oke ya. Jadi cost based pricing adalah pricing yang didasarkan pada cost. Nah, biasanya kamu pakai metode cost based pricing kalau barang yang kamu jual itu unik, kompetitornya jarang, itu kita bisa pakai cost based pricing. Nah, contoh kita menghitung markup on cost. Oke, nih contohnya ya. Contoh ini adalah income statement tahun lalu, diketahui revenue-nya sekian, COGS totalnya sekian, terus SNE sekian, operating income sekian. Nah, yang diminta apa? Yang diminta apa sih? Hitunglah, enggak ada ya? Yang diminta adalah kita suruh ngitung berapa persen markup-nya gitu ya. Berapa persen markup-nya, tapi markup dari COGS. Ya udah, berarti kan tadi markup dari COGS kan berarti SNE ditambah operating income dibagi COGS-nya. Ini kan, SNE ditambah operating income dibagi COGS-nya. Ketemulah nilai markup-nya, berarti di sini markup 43%. Kalau yang ditanyain berapa percentage markup dari DM-nya, dari direct materialnya, ya udah berarti misalnya di sini markup on direct material, berarti di sini DL overhead SNE gini ya, DL ditambah overhead ditambah SNE ditambah operating income dibagi sama direct material, ketemulah percentage-nya. Gitu. Sampai sini dipahami? Oke, kita lanjut ke target costing. Nah, kalau target costing ini biasanya untuk produk-produk yang banyak kompetitornya, yang istilahnya produknya tuh nggak unik gitu. Jadi istilahnya kamu nggak bisa sesukanya mengset harga. Jadi yang di pasaran sekian, misalnya kopi kekinian ya, kopi kekinian tuh kan rata-rata kan harganya 18.000. Nah, target costing nih ya ini berarti kamu akan mentargetkan, misalnya kamu mau ngejual kopi ya at least di harga 18.000. Berarti di sini cost-nya yang kamu sesuaikan. Jadi misalnya kamu pengen operating income berapa? Operating income berapa? Nah, inilah kamu akan bermain-main di sini. Bagaimana kamu membuat kopi, misalnya nih operating income yang kamu inginkan misalnya 10.000 ya per cup. Nah, berarti mungkin nggak kamu bikin kopi kekinian yang costnya 8.000. Jadi kayak gitu tuh target costing. Jadi kita nggak bisa main-main harga karena di sini kompetitornya banyak banget. Jadi kita mainnya berarti di sini DM, DL, OH. Bisa nggak kamu
produce kopi yang costnya 8.000. Oke, sampai sini oke ya. Oke, nah ini contohnya bisa kamu baca di buku terkait target costing and pricing. Oke. Nah, kemudian other pricing policies itu ada penetration pricing. Nah, kalau penetration pricing itu biasanya dia apa ya? Ini produk baru. Ketika dia mau masuk pasar, dia masuk pasar tuh dengan harga yang murah. Kadang harganya itu at cost gitu, tapi bukan bermaksud untuk merugikan kompetitor lain ya, bukan. Tapi istilahnya dia mau mengambil sedikit market share dengan cepat. Nah, penetration pricing ini contohnya kayak kalau dulu tuh saya ingat banget waktu saya zaman kuliah itu awal-awal mie sedap muncul ya. Waktu itu kalau nggak salah Indomie harganya 1.500 apa 1.200 apa 1.500. Nah, mie sedap ini di harga 800, yang itu notabene murah banget dengan rasa yang lumayan premium ya. Istilahnya mie sedap itu kan 11-12 rasanya kayak Indomie, cuma dia harganya jauh banget 800. Nah, waktu itu saya sebagai anak kos beralih dong dari yang Indomie ke mie sedap. Nah, itu tuh strateginya tuh dia istilahnya untuk mencari market share. Ketika udah dapet, nah sekarang harganya sama kayak Indomie gitu. Jadi istilahnya dia low price ketika awal memasuki pasar. Terus ada lagi price skimming. Nah, kalau price skimming itu kebalikannya, ketika masuk di awal dia menetapkan harga yang tinggi. Jadi sebenarnya itu untuk menutupi biaya-biaya tertentu, set harga tinggi di awal. Nanti kalau kos-kos itu sudah nutup, dia akan turun. Tujuannya untuk menarik lebih banyak lagi konsumen. Biasanya price skimming ini contohnya kayak gadget lah. Gadget tuh pasti ketika keluar di awal itu pasti mahal karena fitur-fitur yang ditawarkan itu kayaknya wow, baru gitu. Nah, tapi ntar kalau udah sebulan 2 bulan kan lama-lama harganya turun, itu price skimming. Ada lagi price gouging. Kalau di sini price gouging itu tuh kayak zaman sekarang nih. Bahasanya apa ya price gouging tuh? Kayak sekarang nih, bukan sekarang, kayak awal-awal waktu COVID di bulan-bulan Maret April, awal-awal waktu kita ngeh tuh COVID-19 itu kan hand sanitizer, masker, itu kan harganya melambung. Nah, itu namanya itu price gouging. Jadi istilahnya menetapkan harga yang terlalu tinggi di waktu-waktu tertentu, itu namanya price gouging. Nah, ada lagi ini yang namanya predatory pricing. Kalau predatory pricing ini setting price below cost. Nah, tapi tujuannya untuk menghilangkan kompetitor, bahkan mengeliminasi kompetisi gitu. Predatory pricing ini kayak zaman-zamannya awal-awal ada ojol lah. Itu kan banyak yang memberikan pelayanan semurah-murahnya, sehingga akhirnya kan yang bertahan cuma beberapa aja kan ojol gitu. Ini kayak ojol nih, jadi kayak emang menghilangkan kompetitor. Ini rada jahat nih kalau predatory pricing. Terus ada lagi price discrimination. Nah, kalau price discrimination ini dia strategi perbedaan harga untuk konsumen yang berbeda-beda. Jadi untuk produk yang sama tapi dia memberi perbedaan harga pada konsumen yang berbeda-beda. Nah, ini tuh
Kalau menurut Undang-Undang Robinson-Patman tahun 1936, boleh melakukan diskriminasi harga asal ini competitive situation demands it dan cost can justify the lower price. Jadi ada justifikasi harga, ada justifikasi cost gitu. Kenapa sih harganya beda-beda si A sama si B? Karena emang ada justifikasi costnya. Misalnya gini, saat pabrik itu kan ngejual barang ke distributor, ke retail, ke distributor sama ke consumer individual itu kan pasti beda ya. Nah itu karena apa? Ada justifikasi cost-nya. Nah kalau ada justifikasi cost-nya itu diperbolehkan diskriminasi harga. Ini kok nggak ada contohnya ya? Oke. Kita lihat contohnya diskriminasi harga di buku kalian aja deh. Nih, di halaman berapa ya? Nah, nih. Contohnya gini. Oke, ini ada perusahaan Cobalt, dia jual vitamin. Nah, secara rata-rata vitaminnya itu per case itu apa ya? Per kardus. Per kardus itu 163. Nah, dia bisa menjual 250 box tapi ke 3 customer yang berbeda, yaitu ke customer partai besar, ke customer partai kecil, dan ke customer individual. Nah ini kan harganya beda-beda nih, harga paling mahal ke customer individual. Nah cost yang terkait selain manufacturing cost-nya ini juga ternyata ada cost-cost tertentu yang berbeda-beda di tiap customernya. Kalau ini nih customer yang partai besar ternyata ada cost lagi, cost labeling $0,3 per botol. Kemudian ada lagi operating expense dan depresiasi tahunannya 50.000. Kemudian ada shipping cost-nya 1,5 juta per tahun. Nah, kalau small lokal farmasi dia ada biaya special handling nih $20. Terus ada sales commission 10% dari sales dan bad expense 1% dari sale. Nah, individual health club untuk customer yang individual ada lagi special picking and packaging cost 30.000 per case. Kemudian apalagi nih, biaya marketing dan bad debt. Nah sekarang kita bandingin antara 3 jenis customer ini costnya bagaimana nih ya. Nih dibandingkan, nanti kamu cermati lagi manufacturing cost per case nya ini kan produk costnya sekian, ditambah labelingnya sekian, ditambah biaya EDI sekian, shipping sekian gitu ya. Nah ini kalau di compare ternyata cost per case-nya emang beda-beda nih. Kalau yang partai besar 178,4, partai kecil 208,52, yang health club 222. Nah, jadi emang cost yang paling mahal adalah ketika kita menjual ke customer individual. Nah, that's why dia ngasih harga yang lebih mahal ke customer yang individual. Nah, kalau ada justifikasi ini cost, maka
price discrimination itu dibolehkan menurut tadi undang-undang yang 1936 itu. Jadi ini kan jelas kan justifikasinya, ternyata emang kalau kita ngejual ke customer yang individual ini costnya lebih tinggi gitu. Nanti kamu baca lagi ya, buka lagi teksnya. Oke, sampai sini bisa dipahamin. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Habis discrimination udah, nah ini nggak masuk karena ini udah pernah kita pelajari nih, absorption costing, full costing udah pernah kita pelajari. Nah, kita masuk ke sales price and sales volume variance. Nah, ini hampir sama waktu kamu belajar tentang direct material variance, hampir sama. Cuma nanti agak istilahnya yang agak berbeda. Nah, sales variance itu actual price dikurangi expected price. Mungkin kalau kemarin waktu kita belajar direct material variance di sini nih, actual price dikurangi standard price ya, kita bilangnya kemarin standard price waktu kita belajar standard costing. Nah, tapi di sini adalah expected price gitu dikali dengan actual quantity. Nah, sales volume variance apa? Sama kayak kemarin kita actual quantity dikurangi, kalau kemarin kita bilangnya standard quantity, ini kita bilangnya expected quantity dikali dengan expected price. Nah, kalau overall sales variance ya sales price variance ditambah dengan sales volume variance. Nah, ini untuk melihat apa? Ya untuk melihat variance dong. Sales price yang kamu set perbedaannya dengan actual sales price-nya. Nah, sekarang kita hitung. Contoh. Oke, si Armour Company distribute produce. Oke, dia menjual 20.000 pound dengan harganya 0,2 per pound. Kemudian actualnya, ini ekspektasinya, actualnya yang terjual adalah 23.000 pound dan harga actualnya 0,19 per pound. Nah, hitunglah sales price variance dan sales volume variance, dan hitunglah overall sales variance untuk bulan Mei dan explain kenapa itu favorable atau unfavorable. Hitung, silahkan. Oke, di sini sales price variance-nya berarti di sini actual dikurangi expected dikali dengan quantity sold atau actual quantity-nya ya. Ketemulah 230. Ini kenapa unfavorable? Kenapa unfavorable? Karena actualnya lebih murah daripada expected-nya. Jadinya dia unfavorable. Kemudian sales volume variance-nya ini actual volume dikurangi expected volume dikali expected price. Ketemulah 600. Kenapa favorable? Karena actualnya lebih tinggi daripada expected-nya. Berarti overall sales variance-nya 230 unfavorable dan 600 favorable, berarti 370 favorable. Gitu. Nah, tadi udah dijelasin ya kenapa favorable
karena favorable sales volume variance is larger than unfavorable sales price variance. Karena nih, ya kan, karena ini anggap aja ini misalnya negatif, ini positif, 600 positif sama 230 negatif, berarti ketemulah ini. Jadi kenapa favorable? Ya karena sales volume variannya lebih tinggi daripada sales price varian. Oke. Hampir sama ya waktu kita belajar direct material variance. Lanjut. Nah, ada nih yang namanya contribution margin variance. Contribution margin variance ya berarti istilahnya perbedaan contribution marginnya, perbedaan antara annual contribution margin dengan budgeted contribution margin. Berarti di sini annual contribution margin itu maksudnya ya annual actualnya contribution margin. Nah, contribution margin volume variant berarti di sini adalah kuantitinya ya, kuantitinya. Berarti actual quantity sold dikurangi budget quantity sold dikali budget average unit contribution margin. Contohnya kita disuruh menghitung contribution margin varian. Ada data, ini data yang budgeted. Ini data yang budgeted, ada dua model, regular sama deluxe. Ini data yang budgeted ya. Oke, kamu lihat nih salesnya. Yang satu terjual 1.500, yang satu terjual 500. Oke, ini contribution marginnya 6.000 sama 7.500. Total contribution marginnya 13.500. Oke, ini berarti budgeted contribution margin. Kemudian ini actualnya. Actualnya contribution marginnya sekian nih. 14.375. Kita disuruh ngitung contribution margin varian dan contribution margin volume varian. Nah, ada lagi satu lagi. Kita disuruh menghitung budgeted average unit contribution margin. Budgeted average unit contribution margin. Oke. Nah, contribution margin varian apa? Tadi nih actualnya dikurangi dengan budgetednya, tapi yang secara total. Ketemulah contribution margin varian tuh 875 favorable. Kenapa favorable? Karena actualnya lebih tinggi daripada budgeted. Contribution margin volume varian dapat dari mana? Dapat dari mana? Ini berarti ini tadi ini actual quantity ya, actual quantity yang dijual, terus ini budgeted quantity yang dijual, terus dikali budgeted average unit contribution margin. Nah, ini kamu hitung dulu. Budgeted average unit contribution margin 6,75 dari mana? Dari budgeted total contribution margin dibagi budgeted total unit. Nah, total contribution margin yang budgeted kan 13,5. Terus budgeted total unitnya 2000. Ketemulah 6,75. Nah, ini sebagai pengali dari perbedaan quantity ini. Ketemulah 43,75 unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena actualnya ini lebih kecil daripada budgeted quantity-nya. Sampai sini kebayang. Oke, ini kayak ngulang aja sih, kayak ngulang aja waktu kita belajar varian, cuma konteksnya agak berbeda gitu. Oke, lanjut. Kita sekarang ke sales mix varian. Kalau tadi udah tentang sales volume, sales price varian, sekarang ke sales mix. Nah, sales mix intinya sama sih, cuma kita kalau kita punya dua produk nih,
punya 2 produk. Nah, sales mixnya ini pastinya varian di produk A ditambah dengan varian di produk B. Ini kalau kamu perhatiin nih, ini produk A, ini adalah produk B, gitu ya. Nah, di sini actual unit di produk 1 dikurangi dengan budgeted unit produk 1 dikali produk 1 budgeted unit contribution margin dikurangi budgeted average unit contribution margin ditambah yang produk 2, rumusnya sama gitu. Oke, diendapkan dulu kalau masih bingung. Nah, kemudian ketika kita suruh menghitung sales mix-nya, ya udah, ini kan ini produk 1 nih. Produk 1 tuh yang apa sih? Produk 1 tuh yang reguler. Produk 1 yang reguler. Nah, di sini kan 1250 itu kan Q-nya ya, Q-nya. Quantity actual dikurangi budgeted quantity-nya dikali ini unit contribution margin produk 1. Unit contribution margin produk 1, coba kamu lihat di sini. Nah, nih contribution ini yang budget, kita yang budgeted ya. Nah, ini contribution margin produk 1 kan 6.000. Kalau dibikin per unitnya kan berarti 6.000 dibagi 1.500. Ketemulah di sini 4. Ini unit contribution margin produk A, produk 1. Kalau unit contribution margin produk 2 berarti 7.500 dibagi 500. Ketemulah berapa? 15. Nih ya. Berarti di sini $4 dikurangi ini average. Average unit contribution margin ini dari average totalnya. Yang tadi 13.500 dibagi berapa tadi? 2.000 ya. Nih. Oke, ketemu ditambah yang produk 2 dengan cara yang sama. Ketemulah di sini sales mix variannya 1.718 favorable. Nah, belum selesai. Udah market mix udah sales mix varian, ada lagi nih market share dan market size variance. Apa lagi itu? Karena kita pengen tahu nih variance-nya market share dan variannya market size. Market share variance di sini intinya sama sih. Actual market share percentage dikurangi budgeted market share percentage dikali actual industry sales in unit dikali budgeted average unit contribution margin. Oke, intinya sama nih ya, actual dikurangi budgeted, ya kan, dikali ini industri actual sale terus dikali budgeted average unit contribution margin. Nah, ada market share varian, ada market size. Berarti kalau market size itu terkait kuantitinya. Ini sama actual kurangi budgeted. Nah, di sini actual industry sales in unit dikurangi budgeted industry sales in unit dikali budgeted market share percentage, ya kan, budgeted market share percentage dikali budgeted average unit contribution margin. Oke, kita suruh hitunglah market share variance dan market size variance jika budgeted unit sales for entire bird feeder industry adalah 20.000 dan actual unit sale for the industry adalah 23.000. Berarti di sini kita hitung dulu actual market share-nya berapa sama budgeted market share-nya berapa. Actual market share-nya dapat dari mana? Ini actual unit produk yang terjual ya. Actual unit produk yang terjual dikali
di industri yang sama itu actualnya itu terjual berapa gitu kan. Berarti di sini ada market share 8,15%. Kalau budgeted market share-nya 2000 ini kan budgeted quantity kita dibagi dengan budgeted industri feeder secara keseluruhan gitu kan. Industri yang bermain di jenis industri itu secara keseluruhan nih 20.000, ketemulah 10%. Berarti market share variannya ini perbedaan market share dikali dengan actual quantity di industri tersebut dikali average budgeted contribution margin. Ketemulah 2.869 unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena ternyata market share yang di budget lebih tinggi daripada actualnya. Gitu. Bagaimana dengan market size varian? Market size varian berarti di sini variance dari industri, variance dari quantity industri dikali dengan market share variance 0,10 ini tadi apa ya? 0,10 ini kayaknya actual market share ya. Oh, budgeted market share dikali dengan budgeted contribution margin. Ketemulah sekian. Favorable. Kenapa favorable? Karena actualnya lebih besar daripada budgeted. Sudah, that's all. 4 learning objective sudah tercapai. Oke. Mungkin bagaimana sih implementasinya? Nah, implementasinya gimana? Kita langsung ke latihan soal. Oke guys, see you in the next video.